Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang skuad timnas Thailand yang akan berlaga di Asian Cup 2024. Ya, timnas Thailand menurunkan skuad utama yang bisa mereka panggil. Ya, tetapi untuk bintangnya yaitu Chanatip Songkrasin dan Terasil Dangda tidak diikut sertakan ya, karena mungkin emang Terasil Dangda sudah terlalu tua dan harus ada regenerasi, dan Chanatip ada alasan ya dari klubnya. Jadi mari kita bahas skuad timnas Thailand, salah satu kandidat juara untuk Asian Cup 2024 ini. Ya, di penjaga gawang ada nama Patiwat Khamai dari Bangkok United, memiliki nilai pasar 6,95 miliar, umur 29 tahun. Nah, ada lagi Korakrot Pipatnada dari Rayong FC, 2,17 miliar, 25 tahun. Terus selanjutnya ada Kampol Patomakakul Ratchanburi FC, 3,48 miliar, 32 tahun. Ya, kalau dilihat dari segi nilai pasar dan emang pengalaman ya, Patiwat Khamai ini sepertinya akan menempati pemain utama ya di bawah mister gawang Thailand. Ya, selanjutnya di posisi pemain belakang ada Jonathan Kemdi ya. Jonathan Kemdi ini adalah pemain keturunan tetapi kelahiran Thailand, memiliki nilai pasar 3,48 miliar, usia 22 tahun. Apisit Sohada Ratchanburi juga, 2,61 miliar, usia 27 tahun. Supanan Burirat Pot FC, 5,21 miliar, usia 31 tahun. Charles Sak Auki Pot FC, 4,35 miliar, 30 tahun. Ada James Beresford Utai Tani ya, ini adalah pemain naturalisasi dari Inggris ya, usianya masih 22 tahun, masih muda ya. Memiliki nilai pasar 4,35 miliar. Titaton Akson Sri Utai Tani, 1,3 miliar, 27 tahun. Saringkan Promsupa Sukhothai, 2,61 miliar, usia 27 tahun. Kritsada Nontarat Bangkok United, 1,3 miliar, 23 tahun. Pansa Hemvibon Buriram United, 2,61 miliar, 34 tahun. Nah, ada lagi pemain naturalisasi ya, Nicholas Mikkelsen. Ini klubnya Odense Denmark, 6,95 miliar, 25 tahun. Ya, kalau dilihat dari sisi skuad di back ya, ada Jonathan Kemdi, ada Supanan Burirat ya. Ini back-back berpengalaman ya. Kalau Jonathan Kemdi ini emang kita udah kenal dari dia di usia di SEA Games kemarin ya, karena emang dia punya temperamental yang tinggi juga, sempat clash dengan pemain timnas Indonesia. Nah, yang menarik ada Nicholas Mikkelsen ini dari Odense Denmark. Ya, dari segi nilai pasar juga lumayan, 6,95 miliar, usianya juga masih 25 tahun. Ya, kita lanjut di pemain tengah. Ya, ada Piradol Chamrasamy Pot FC, 6,08 miliar, 32 tahun. Warachit Kanit Sri Bampen Pot FC, 6,08 miliar, 27 tahun. Anan Yot Sangwai Lampun Warrior, 3,48 miliar, 23 tahun. Akarapong Pumwiwat Lumpun Warrior, 3,48 miliar, 29 tahun. William Widersjo Utai Tani ya, ini kelahiran Swedia ya,
naturalisasi dari Swedia usia 23 tahun, nilai pasar 2,61 miliar. Ben Davies Uthai-Thani 2,61 miliar 24 tahun. Wiratep Pompan Bangkok United 6,08 miliar 28 tahun. Siksan Ratri Buriram United 2,17 miliar 21 tahun. Supacok Saracat, nah ini Hokkaido Sapporo Jepang ya, nilai pasarannya sangat tinggi 15,64 miliar 26 tahun. Akanit Panya Urawa Red Jepang juga ya, dari Liga Jepang 8,69 miliar 25 tahun ya. Menarik ya, di lini tengah Thailand juga menyertakan pemain-pemain utamanya mereka ya, seperti Supacat, Ekanit ya, kecuali Canatip ya. Kalau Canatip memang usianya sudah mulai 30 tahun ya, tapi ada suksesornya itu yaitu Supacok Saracat dan Ekanit Panya. Ini sangat berbahaya pemain-pemain ini ya. Dan ada lagi pemain-pemain yang sangat berpengalaman ya, Peradlot Samrasame, Waracit Kanit, Sri Bampen ya, itu sangat-sangat berpengalaman. Jadi tentu ini nanti ya, kalau misalkan Indonesia masuk ke semifinal juga harus diwaspadai apabila bertemu dengan Thailand. Lanjut di pemain depan ya, ada Terasil Poipimai dari Port FC Thailand 6,95 miliar 22 tahun. Nah ini striker yang juga itu ya, juga sangat menjanjikan ya, Terasil Poipimai sama Supanat Muenta. Nah Supanat Muenta ini juga usianya masih 22 tahun. Patrick Gustafsson ini dari Swedia juga 23 tahun, nilai pasar 2,61 miliar ya. Yang menarik ya, Thailand ini dari belakang sampai tengah, dari penjaga gawang, pemain belakang dan pemain tengah ini didominasi pemain-pemain yang sangat berpengalaman ya. Tetapi untuk pemain depannya justru pemain-pemain yang masih sangat muda ya, 22 tahun dan 23 tahun. Ini membuktikan ya, sekarang ini striker Thailand memang sedang beregenerasi sangat baik ya, striker Thailand. Jadi Thailand tidak baik di secara individu di pemain belakang. Terlihat dari nilai skuadnya juga nggak terlalu besar ya di pemain belakang. Tetapi Thailand mempunyai gelandang-gelandang yang sangat baik di lini tengah dan striker yang sangat baik di lini depan. Ini terlihat dari nilai skuad mereka ya. Di tengah ada Supacok Saracat, ada Ekanit Panya ya, itu nilai pasarnya sangat tinggi dan terbukti mereka mampu bersaing di Liga Jepang. Nah, di depan mereka ada juga Supanat Muenta, nilai pasarnya 13,91 miliar. Terasil Poipimai, nilai pasarnya 6,95 miliar. Itu masih muda, 22 tahun. Dan ini merupakan nilai pasar yang besar ya, yang tinggi untuk kawasan Asia Tenggara. Ini membuktikan Thailand memang regenerasi untuk di sektor depan dan tengah baik ya. Tetapi mereka ada kelemahan di belakang. Mereka tidak mempunyai sosok yang menjadi leader di belakang ya. Jadi itulah kelemahan Thailand. Tetapi Thailand mempunyai kelebihan di tengah dan di depan. Ini berbeda dengan timnas Indonesia. Indonesia sangat unggul di belakang. Di tengah kita ada Tom Haye juga yang sangat unggul ya, cuman pelapisnya agak kurang. Nah, di depan kita kekurangan sebenarnya. Ya, kita yang nilai pasarnya tertinggi di depan gitu, kita Ragnar Uratmangun, nilai pasarnya sekitar 7-8 miliar, masih kalah dari Supanat ini. Ya, untung nanti kita ada Ole Romeni ya. Setelah Ole Romeni masuk, kita nanti mempunyai striker yang memang tajam di depan dan mempunyai nilai pasar sekitar 26 miliar. Itu membuktikan kualitas dari Ole Romeni juga sangat baik. Ya, terlepas dari itu semua, Thailand memang mengincar gelar juara di Asian Cup 2024 ini ya. Thailand akan mendapatkan saingan yang sangat ketat ya. Kalau dari segi nilai pasar, Thailand ada di urutan kedua ya.
Thailand dengan nilai pasar 127,76 miliar ya, di bawah dari Vietnam 148 miliar ya. Thailand memiliki nilai pasar 127,76 miliar dan usia rata-rata 26,1 tahun. Nah, ini membuktikan Thailand juga ambil pemain-pemain berpengalaman mereka, pemain-pemain senior ya, kecuali Indonesia dan Laos yang memang menurunkan skuad U22 ya. Nah, kalau Indonesia sudah jelas karena Indonesia ini untuk persiapan SEA Games dan skuad utama timnas Indonesia tidak bisa dipanggil ya karena memang sedang ada agenda dengan klubnya masing-masing. Tapi yang jadi pertanyaan adalah Laos ya. Laos datang ke ASEAN Cup 2024 ini melalui babak kualifikasi. Ya. Namun Laos dengan percaya diri ya menurunkan skuad U22. Padahal dengan skuad seniornya saja kemungkinan besar Laos akan menjadi bulan-bulanan tim lain. Apalagi dia menurunkan skuad U22, mungkin bukan menjadi bulan-bulanan lagi ya, menjadi matahari-mataharian ya. Jadi habis-habisan nanti Laos. Sepertinya nanti Laos menjadi lumbung gol dari tim-tim lain. Tapi ya kita lihat nanti apakah Laos mampu bersaing atau paling enggak mampu memberikan perlawanan ya dengan skuadnya U22 ini. Dan kita lihat nanti Indonesia dengan skuad U22 apakah mampu berbicara banyak di ASEAN Cup 2024 ini. Tapi saya yakin, saya percaya timnas Indonesia akan membuktikan kualitasnya dan akan memunculkan bintang-bintang baru buat timnas Indonesia karena Indonesia hebat.